Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke Rek, sebenarnya video ini aku nggak ada rencana untuk membuat, tapi karena aku merasa kayak aduh ini info yang nggak terlalu gimana gitu. Tapi aku rasa ada pentingnya juga aku jelaskan ini kasusnya kayak apa dan kenapa ini rame banget di Korea sekarang. Dan memang ini sempat tidak mendapatkan banyak sorotan akibat menyebarnya virus corona, tapi nggak apa-apa, langsung aku bahas hari ini. Kasus kali ini aku nggak bakal nyebutin tanggal-tanggalnya karena nggak penting, tapi lebih penting bagaimana hal ini bisa terjadi. Topik ini disebut dengan kasus ruangan atau ruang chat nomor N. Oke, makanya kalau bahasa Inggrisnya hashtag NTH Room gitu ya. Ini adalah ruang chat di sebuah aplikasi yang namanya Telegram. Mungkin ada bolo-bolo yang tahu apa itu ruang chat Telegram, ada yang tidak tahu. Mungkin bolo-bolo pikir, oh ini sama kayak WhatsApp, KakaoTalk, atau Line, ataupun sebagainya. Ya, memang fungsi dasarnya sama, tapi Telegram ini dulu waktu aku kerja di dunia cryptocurrency, kerja di dunia itu, kita semua itu menggunakan Telegram. Karena Telegram itu terkenal banget bahwa mereka itu tidak akan menyerahkan informasi pribadi ini kepada siapapun. Maksudnya gimana? Contohnya, misalnya di KakaoTalk ternyata ada sekelompok orang jahat yang mendiskusikan rencana kejahatannya dan polisi berhasil menembus, dan polisi kayak mulai curiga, wah ini kayaknya orang bakal melakukan kejahatan tapi mereka nggak bisa akses. Akhirnya mereka hubungi messenger itu, entah itu KakaoTalk, WhatsApp, ataupun apapun misalnya, dihubungi. Dan kalau misalnya mereka oke, kooperatif, maka chat ini kan bakal diberikan kepada polisi ataupun pihak yang mau melakukan pemeriksaan ya kan. Nah, hal ini membuat orang-orang kayak merasa tidak aman untuk melakukan chat di messenger yang biasanya. Kenapa? Kalau Telegram orang-orang merasa aman. Telegram ini terkenalnya mereka tidak bakal memberi atau membagikan informasi tentang usernya kepada siapapun. Jadi kalau nggak salah, yang punya itu sendiri dia ini orang Rusia yang sedikit melawan negaranya gitu, kayak nggak setuju sama politiknya. Akhirnya dia mendapat tekanan secara politik dan akhirnya dia pindah ke luar negeri atau pokoknya kayak gitu. Telegram itu adalah tempat yang bisa dibilang aman karena tidak ada badan yang bisa mendapatkan informasi dari Telegramnya, karena mereka tidak akan memberikan privasi usernya kepada siapapun. Oke, jadi di Telegram ini ada grup chat dari nomor 1 sampai 8, dan di sini isinya adalah foto-foto yang kurang baik untuk disebar, yaitu mungkin foto yang bisa dibilang sedikit dewasa lah ya, foto dewasa yang tidak pantas disebar. Dan ini semua ruangan dibuat oleh orang yang namanya GatGat. Nah, kok bisa orang ini menyebarkan foto-foto ataupun video-video yang bisa mengundang banyak orang masuk ke grup chat ini? Gimana? Di Twitter ternyata ada juga hashtag iltalge. Iltal sendiri itu sebenarnya artinya itu keluar dari keseharian, jadi kayak keluar dari rutinitas gitu. Tapi hashtag ini digunakan dengan makna yang sedikit negatif. Ada anak-anak ataupun orang-orang yang mengupload foto dirinya yang bagian tubuhnya yang privat gitu ya, ataupun ya pokoknya nggak keluar mukanya, dia foto terus dia upload di akun Twitter. Ya bisa jadi akunnya nggak jelas gitu, jadi nggak tahu siapa yang punya, tapi fotonya bisa disebar dengan hashtag tersebut. Nah, GatGat mencari orang-orang seperti ini, dia dekati dan dia hubungi dengan cara dia ini berpura-pura sebagai seorang polisi ataupun seorang kejaksaan ataupun seseorang yang seolah-olah memiliki wewenang untuk menghukum orang tersebut. Dan orangnya diancam, kalau kamu nggak mau kooperatif, kamu bakal tak hukum. Oke, nah sekarang kamu masuk ke link ini untuk melakukan registrasi kayak gitu. Diberilah satu link. Seketika orang itu masuk ke link ini, kan sebenarnya sama-sama melalui sosial media nih. Mungkin mereka chatting lewat Twitter atau gimana pun. Jadi sebenarnya GatGat ini masih nggak tahu tentang orang ini. Dan dia bilangnya dia adalah polisi, lalu ngirim link kan ya. Nah, orang ini masuk ke link ini. Sebenarnya link ini adalah jebakan. Ketika orang ini masuk ke dalam link ini, informasi di dalam HP-nya itu bisa diakses oleh GatGat, sehingga foto, kontak semuanya itu masuk ke HP-nya GatGat. Setelah itu apa yang dilakukan GatGat? Dia mengancam, disuruh foto gini, disuruh foto kayak gini, disuruh buat video kayak gini. Nah, semua videonya ini di-share ke grup chat yang nomor 1 hingga 8. Di grup chat 1 mungkin trailernya yang singkat. Yang mau melihat lebih lanjut lagi bayar Rp500.000 masuk ke ruang nomor 2. Di ruang nomor 2 lebih, tapi nggak full. Kalau yang mau nonton lebih panjang lagi, masuk ke ruangan 3 bayarnya sekian ratus ribu. Nah, semuanya ini berlanjut dan ini dibuat oleh GatGat. Nah, jadi awal mulanya GatGat adalah seseorang yang membuat sistem ini.
Tapi setelah itu Gat-Gat itu menghilang, dia tidak mulai aktif dan dia sebenarnya punya satu bawaan yang namanya Wachimen. Tapi Wachimen ini tertangkap, tapi Gat-Gat masih belum tertangkap. Oke. Setelah itu ada orang namanya Baksa, artinya profesor ya, tapi sebutannya Baksa. Dia pakai nickname Baksa gitu ya. Dia ini melihat, oh ternyata ada cara menghasilkan uang dengan mengupload hal-hal kayak gini, sehingga dia membuat sistem yang baru agak sedikit berbeda. Ini penting banget buat anak-anak ataupun siapapun polo-polo yang merasa kayak terdesak dengan uang, terus ada orang nawari, oh ini loh kamu kalau kayak gini gampang banget cara dapat duitnya. Nggak ada cara mudah untuk menghasilkan uang banyak. Yang ada adalah cara susah yang pasti bisa menghasilkan uang. Jadi kalau ada orang bilang, oh ada cara mudah menghasilkan uang, itu menurutku salah. Mungkin ada cara pintar, tapi cara mudah itu nggak pernah ada. Kalau itu mudah, orang itu ngapain bagi sama kamu? Dia sendiri kan yang tinggal kerja. Oke, nah lanjut lagi. Baksa melihat ini sebagai kesempatan. Dia membuat akun di Twitter dan membuat hashtag-hashtag kayak gini. Kalau polo-polo ada yang bisa bahasa Korea, paling nggak pernah lihat iklan-iklan kayak gini. Iklan-iklan nggak pantas kayak kerja part-time per bulan bisa dapat gaji 20 hingga 80 juta rupiah. Plus alfa, wah jadi kayak gajinya gede, pekerjaan model atau pekerjaan ya, gini kayak pekerjaan yang mudah gitu. Nah sebenarnya udah jelas-jelas tidak masuk akal kan ya. Nah kalau gini polo-polo masih sehat. Tapi bayangkan buat mereka-mereka yang benar-benar kelaparan, kebutuhan uang, yang terdesak banget. Mereka ingin atau ingin punya harapan bahwa ini benar-benar menjadi sebuah keselamatan buat mereka, sehingga mereka coba hubungi. Oh apakah betul lagi nyari model? Saya mau mencoba kesempatan ini kalau bisa dihubungi. Nah, yang dia lakukan sedikit berbeda dengan Gat-Gat. Dia langsung bilang, oh kalau gitu langsung hubungi saya melalui Telegram ya. Kembali lagi Telegram digunakan di sini. Nah, dia dihubungi ke sana. Oh kayak gitu. Nah sekarang mohon kirimkan foto kamu sama identitas kamu biar kita bisa cek. Gitu. Nah, dikirimi foto identitas. Sampai sini sebenarnya nggak apa-apa. Sama buku rekening juga. Ya. Sampai sini sebenarnya nggak apa-apa. Lalu dia bilang, oh kamu kayaknya cocok banget sama style kita, kayaknya habis gini bakal ada bos dari entertainment kita yang menghubungi kamu atau tim manajemen kita yang bakal menghubungi kamu, ditunggu ya gitu. Nah dihubungilah orang ini dengan akun lain tapi masih tetap yang orang sama ataupun bisa jadi bawahannya Baksa itu tadi dihubungi. Nah Telegram ini ada fitur yang bisa muncul gitu loh, kayak foto ataupun semua pesan yang Anda upload di sini bakal terhapus setelah 3 detik. Jadi misalnya aku ngupload foto, tuh warga fotonya bakal hilang. Itu muncul gitu loh di Telegram. Nah, orangnya bilang, "Oh, bisa jadi kamu jadi modelnya pakaian dalam atau apa. Jadi tolong kirimkan foto ini." Nah, kamu pasti nggak percaya kan? Nah, ini loh fiturnya udah tak nyalakan. Setelah 3 detik fotonya bakal kehapus aman. Jadi cuman aku yang lihat. Sebenarnya sampai sini kita bakal mikir, loh, yo salah dong, masa dilakukan, pasti mikir kayak gitu. Tapi ternyata mungkin orang-orang yang benar-benar kebutuh ataupun yang ingin berharap pada itu akhirnya mencoba mengirimkan fotonya. Nah dikirimkanlah fotonya, lalu disuruh oh fotonya coba yang kayak gini. Orangnya masih percaya dan mengira kayak oh aku bakal dapat pekerjaan. Setelah itu orangnya bilang oh ya nanti kami hubungi ya. Oh jangan lupa kirimkan identitas kamu biar bisa kita kirimi uangnya nanti kayak gitu. Nah, sehingga sekarang Baksa sudah punya informasi tentang orang itu dan juga fotonya orang tersebut, ya toh. Tidak lama orang ini ya, bisa dibilang korban ini dihubungi sama sebuah akun baru lagi. Bisa jadi melalui Instagram atau Twitter. Kayaknya foto kamu lagi menyebar di ruang di ini, coba kamu cek ya linknya. Dia masuk ke link tersebut. Dan ternyata di dalam grup chat itu fotonya sudah tersebar. Tapi nggak cuma fotonya yang kurang pantas, identitasnya, tempat tinggalnya, semuanya muncul. Jadi setelahnya dibeberkan. Oh, ini loh foto terbukanya orang ini yang tinggal di mana, pekerjaannya apa. Itu muncul semua. Jadi kritikal banget tuh sebenarnya. Ini parah banget. Dan ketika orang itu menyadari ini, dia langsung menghubungi Baksa lagi. Mungkin ada polo-polo mikir, loh, katanya tadi Telegram bisa menghapus fotonya dalam waktu 3 detik. Betul, Telegramnya ada fitur kayak gitu. Tapi kan ada yang namanya plugin ataupun fitur-fitur lain yang bisa menghack atau ya bisa disambungkan kok. Jadi memang dari Telegramnya seharusnya ngapus, tapi orang ini udah nginstal aplikasi lain yang auto save fotonya ataupun merekam semua chatnya. Pokoknya fotonya itu terlihat seolah-olah aman, tapi sebenarnya juga tersimpan. Nah setelah itu korbannya ini kan pasti nggak mau tuh fotonya tersebar, sehingga dia hubungi ke Baksa dan minta fotonya dihapus.
Baksa mulai ngancam balik. Oh, kamu pengen fotonya dihapus, ya udah kamu bikin video yang kayak gini atau ambil foto yang kayak gini yang sangat tidak pantas. Dan jumlah korbannya itu mencapai 74, 16 diantaranya adalah masih di bawah usia. Jadi parah banget. Nah, dan foto-foto yang dikirimkan orang ini itu disebar lagi di sebuah grup chat yang dibuat sama Baksa ini dengan harga kayak 3 juta rupiah, 7,5 juta rupiah, dan 18 juta rupiah. Jadi orang kalau masuk sini, pertamanya di ruang yang murah ini ditunjuk, oh identitas ini, siapa yang pengen lihat fotonya kayak gimana, bayar masuk ke ruang kedua. Nah di sini mungkin ditunjukkan videonya, karena aku nggak ngerti ya, ini berdasarkan informasi yang diberitakan itu sejauh ini yang bisa terberitakan. Nah di sini ditunjukkan video kayak gini. Terus orang yang masuk sini kan bayar, mereka itu bakal request, oh yang ini disuruh ini dong, disuruh ini dong. Nah ini Baksa ini akhirnya hubungi lagi korbannya tadi. Oh kamu kalau ngelakuin ini nanti fotonya aku hapus, bilangnya kayak gitu. Jadi diberi harapan palsu dan disuruh melakukan hal-hal yang semakin tidak pantas. Bahkan ada juga video yang katanya orangnya itu dipaksa untuk makan kotorannya sendiri ataupun minum air dari toilet dan hal-hal yang sangat tidak pantas. Udah gitu, korban-korban ini di situ disebut sebagai budak nomor 1, budak nomor 2, budak ini loh, slave gitu loh. Benar-benar panggilannya kayak gitu. Jadi orang-orang yang kumpul di grup chat ini adalah orang-orang yang bisa dibilang tidak memiliki akal sehat. Mereka meminta video-video ataupun foto-foto kayak gitu dan juga menikmati dan juga rela bayar untuk menikmati hal yang lebih ekstrim lagi. Di sini, polo-polo mungkin ada yang mikir, loh kalau pembayarannya kayak gitu kan gampang banget ditangkap. Muncullah hal yang disebut cryptocurrency. Cryptocurrency ini mungkin kalau yang udah kerja bisa paham ya. Aku dulu sempat kerja bentar, jadi aku ngerti tapi aku nggak pengen jelaskan sok ngerti gitu ya. Singkatnya kayak gini, kalau aku punya uang dolar ataupun rupiah ataupun apa, kan ada di bank tuh ya, di bank atas namaku. Nah aku tarik, bank ngerti uangku aku tarik kan. Jadi uangnya kan terlacak di mana lokasinya. Tapi kalau cryptocurrency itu sedikit lebih susah karena ditutup, siapa yang punya itu nggak ditunjukkan. Jadi sebenarnya gampang banget digunakan untuk cuci uang ataupun beli barang-barang yang ilegal kayak tembak ataupun obat-obat. Banyak yang menggunakan cryptocurrency. Jadi banyak yang menyalahgunakan cryptocurrency. Dan di sini Baksa menggunakan salah satu uang cryptocurrency yang namanya Monero. Nah, jadi orang-orang beli cryptocurrency yang namanya Monero dikirim ke Baksa dan Baksa akan mencarikan di suatu tempat. Jadi nggak ada yang tahu. Dengan diubah menjadi salah satu currency atau mata uang yang kripto, itu lebih susah lagi dilacaknya. Jadi dia menggunakan cara seperti itu. Jadi dia menggunakan Telegram dan cryptocurrency untuk menutup dirinya biar dia tidak bisa dilacak oleh polisi. Oke, jadi kasusnya sebenarnya kayak gitu. Dan kenapa bisa Profesor atau Baksa ini tertangkap akhir-akhir ini? Tadi kan aku bilang Watchman itu tertangkap. Nah, Watchman ini bilang, oh Baksa orangnya ini. Akhirnya Baksa ini ketangkap. Dan saat dia tertangkap, di dalam rumahnya itu ditemukan uang senilai sekitar 1,5 M. Menurutku kamu udah ngelakuin jahat ini kok cuma 1,5 M, gak banding ya toh. Maksudnya bukan berarti 1,5 M itu uang kecil. Bukan kayak itu. Tapi dibanding kelakuan yang harus kamu lakukan itu loh, sangat kecil uangnya. Kok yo gelo. Baksa ini usianya cuma 25 tahun, bayangkan. 25 tahun. Parah banget. Dan sekarang fotonya bisa polo-polo cari dimanapun karena dia dianggap sebagai pelaku kriminal yang jenis kejahatannya sangat buruk. Akhirnya mukanya diekspos, di berita, polo-polo bisa cari di mana aja. Dan seketika dia ditanyai, bagaimana perasaan Anda? Dia cuma bilang, saya merasa sangat bersalah kepada ini, dan saya juga berterima kasih karena membuat saya berhenti menjadi seorang setan. Jadi kasusnya kayak gitu, Rek. Sangat licik dan menggunakan teknologi zaman sekarang untuk melakukan kejahatan dan mengumpulkan uang. Di sini aku merasa Profesor itu jahat banget dan sebenarnya ada diperkira sekitar 270.000 orang yang pernah mengunjungi ataupun mengakses grup chat tersebut. Nah, sekarang masalahnya begini. Apakah orang-orang yang minta merequest karena dia sudah membayar kepada Baksa itu tidak bersalah? Dan saat ini katanya banyak banget orang-orang yang menghubungi perusahaan-perusahaan IT gitu ya, yang mereka tugasnya kayak menghapus data ataupun
backup data gitu, dihubungi, oh bisa nggak saya titip HP saya biar menghapus semua akses atau data yang pernah saya akses di Telegram. Jadi mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah masuk di grup chat itu, dan sekarang karena mereka tahu bahwa mereka bisa kena hukuman kalau pernah masuk grup chat itu, akhirnya mereka mencari cara untuk menghapus bersih HP mereka biar seolah-olah mereka tidak pernah mengakses. Ya Rek, jadi kayak gitu. Pesan terakhirku buat polo-polo yang mungkin sekarang lagi kesusahan karena ekonomi, mungkin polo-polo merasa kayak aku butuh bantuan uang atau aku berharap seseorang membantu. Mungkin itu bisa menjadi jawaban. Tapi di satu sisi mungkin ini adalah waktu di mana Tuhan ingin membuat kita berkembang lebih kuat lagi. Aku juga ada kalanya dulu aku nggak punya uang, ya tiap hari makan mie terus. Ya kalau nggak punya uang untuk makan mie, aku harus mikir gimana caranya aku kerja biar bisa makan. Jadi saat kita kekurangan, jangan sampai tergoda dengan godaan-godaan yang tidak baik. Karena sayang tuh kalau misalnya ternyata kita bisa berkembang menjadi seseorang yang lebih baik melalui kesempatan itu. Oke Rek, jadi video kali ini kayak gitu. Makasih udah nonton. Ya Rek, jadi please share video ini ke teman-teman kamu biar nggak ada yang kejadian sama kayak gini. Oke Rek, makasih udah nonton ya. Ayo.